Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film series yang berjudul The Beekeeper. Film ini bercerita tentang maraknya penipuan lewat metode phishing di sebuah negara. Kemudian salah satu mantan agen rahasia yang telah pensiun tiba-tiba harus turun gunung untuk menyelesaikan permasalahan di negara tersebut. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di awal film, kita akan segera diperkenalkan pada tokoh utama yang bernama Adam Clay. Adam adalah seorang mantan anggota pasukan rahasia yang dijuluki Beekeeper atau peternak lebah dalam konteks film ini. The Beekeeper merupakan organisasi rahasia pemerintah yang bertugas menyelesaikan kasus-kasus di luar lingkup penegak hukum. Setelah pensiun, Adam Clay memilih untuk menyewa gudang milik Nyonya Parker sebagai tempat tinggalnya. Di sana ia menghabiskan waktu dengan membuat beberapa madu dari peternakan lebahnya. Nyonya Parker, pemilik gudangnya juga seorang pensiunan yang hidup sendiri. Kehadiran Clay di gudangnya membuat Nyonya Parker merasa senang. Dan sebaliknya, Clay sangat berterima kasih karena diberi izin tinggal di sana. Dalam percakapan mereka, Nyonya Parker mengundang Clay untuk makan malam bersama setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi kejadian tak terduga muncul ketika Nyonya Parker sedang sibuk bekerja di depan laptopnya. Muncul peringatan yang menyatakan bahwa harddisk komputernya terinfeksi oleh virus. Dan dia disarankan untuk segera menghubungi call center yang tercantum agar data-data di komputernya tidak rusak atau terhapus secara permanen. Dalam keadaan panik, Nyonya Parker segera menelpon call center tersebut. Sayangnya, nomor telepon yang dihubungi ternyata adalah organisasi phishing yang menyamar sebagai perusahaan antivirus. Aplikasi yang terpasang di laptop Nyonya Parker memiliki suatu sistem yang memungkinkan mereka mengendalikan laptop dari jarak jauh. Dengan cepat, mereka dapat melacak dan membuka riwayat beberapa akun tabungan yang tersimpan dalam laptop tersebut. Sementara Nyonya Parker bingung, ia bertanya mengapa laptopnya tiba-tiba berperilaku aneh. Garnet, manajer gedung dari sebuah perusahaan antivirus, dengan tenang mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa untuk membersihkan beberapa virus dari laptopnya. Dari sini, Garnet mulai memanipulasi Nyonya Parker. Sebagai permintaan maaf atas gangguan sistem dari aplikasi mereka, Garnet meminta Nyonya Parker untuk mengirimkan uang sebagai tanda maaf. Setelah transaksi dilakukan, Parker sangat terkejut karena Garnet mengirimkan uang sejumlah $50.000. Garnet pura-pura kaget dan mengatakan seharusnya Nyonya Parker hanya mengirim $5.000 saja. Dengan siasat ini, Garnet memohon agar Nyonya Parker mengirimkan kembali uang sisanya ke rekeningnya. Merasa kasihan kepada Garnet, Nyonya Parker segera mengakses tabungannya dari laptop. Namun tiba-tiba setelah Nyonya Parker memasukkan password rekeningnya, semua tabungannya lenyap dalam sekejap, termasuk tabungan donasi badan amal yang selama ini dikelola senilai $2 juta. Menyadari bahwa dia telah ditipu, Nyonya Parker merasa tidak berdaya. Dalam sisi lain cerita, Adam Clay yang masih sibuk dengan peternakan lebahnya terlihat sedang membuat madu. Setelah menyelesaikan semua itu, ia menuju ke rumah Nyonya Parker untuk memberikan hasil produksi madunya. Namun begitu sampai di sana, suasana rumah sangat gelap dan asap keluar dari dalam rumah. Tanpa mendapatkan jawaban, Adam langsung memasuki rumah dan mengambil pisau dapur. Tiba-tiba seorang wanita bernama Verona yang merupakan putri Nyonya Parker menodongkan senjatanya ke arah Clay. Di dalam ruangan yang berantakan, mereka menemukan Nyonya Parker yang telah tewas bunuh diri. Dengan keadaan yang kacau, Verona yang merupakan petugas FBI segera menghubungi beberapa rekannya untuk menyelidiki rumah ibunya dan membawa Adam Clay untuk diinterogasi. Namun pada akhirnya Verona menyadari penyebab di balik keputusan ibunya untuk bunuh diri. Pada keesokan harinya, Adam Clay dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut dan hanya dianggap sebagai penyewa gudang milik Nyonya Parker. Merasa bersalah, Verona meminta maaf kepada Clay atas tuduhan yang salah terhadap keterlibatannya dalam kematian ibunya. Verona juga mengungkapkan bahwa ibunya dibunuh diri karena tertipu oleh organisasi yang menyamar sebagai call center yang telah menguras habis tabungan ibunya.
Organisasi tersebut ternyata telah menjadi buronan FBI selama bertahun-tahun. Tetapi hingga saat ini FBI belum berhasil melacak keberadaan kelompok tersebut. Mendengar fakta ini, Adam Clay segera menghubungi teman lamanya di Beekeeper untuk mencari alamat kelompok tersebut. Dalam waktu singkat, Adam Clay berhasil mengetahui nama dan lokasi organisasi yang berkedok perusahaan call center bernama United Data Group. Dengan membawa 2 jerigen bensin, ia dengan mudah masuk dan menghadapi para petugas kelompok itu. Setelah berhasil masuk, Clay menghajar salah satu anggota kelompok tersebut dan meminta mereka untuk berjanji tidak akan mencuri lagi dari orang-orang tua yang rentan dan lemah. Selanjutnya ia memerintahkan mereka semua untuk keluar karena niatnya adalah membakar habis gedung tersebut. Namun tiba-tiba Garnett dan anak buahnya muncul untuk menghentikan Clay. Seperti yang kita ketahui, pertarungan cepat terjadi dan kini keadaan dikuasai oleh Clay yang telah menyiram bensin ke semua komputer di gedung tersebut. Clay memasang alat di panggilan masuk yang dapat menyebabkan percikan api keluar dari kabel-kabel itu. Dengan tegas ia memberi perintah kepada Garnett untuk segera pergi jika tidak ingin terbakar hidup-hidup. Sementara di tempat lain kita akan mengenal pemilik perusahaan penipuan kaya bernama Derek. Suatu hari, Derek menerima laporan dari Garnett bahwa gedung perusahaannya telah dilalap api oleh seorang pria yang mengaku sebagai peternak lebah. Derek tidak bisa mempercayai bahwa satu orang saja bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Garnett untuk menyelidiki keberadaan pria tersebut dan menyewa beberapa pembunuh untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Verona mendapatkan laporan tentang kebakaran di gedung pusat panggilan yang ternyata merupakan tipuan terhadap ibunya. Ia terlihat sangat gembira mendengar berita tersebut. Beberapa waktu kemudian, Garnett dan anak buahnya berhasil menemukan Clay yang sedang sibuk dengan lebahnya. Begitu Clay pergi, mereka merusak sarang lebah miliknya dan mengikutinya. Namun tanpa dugaan, Clay telah mengetahui kedatangan Garnett dan bersiap untuk menghadapi mereka. Setelah itu, Clay sengaja tidak membunuh Garnett dan membiarkannya pergi begitu saja. Di sisi lain, Verona yang sedang melakukan interogasi terhadap beberapa karyawan di gedung pusat panggilan, tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa gudang milik ibunya telah terbakar. Sesampainya di sana, fakta lain pun terungkap. Verona dan suaminya menemukan ID karyawan United Data Group, menyimpulkan bahwa beberapa mayat di lokasi tersebut adalah karyawan dari gedung call center yang terbakar. Ia juga curiga bahwa semua kejadian ini terkait dengan Adam Clay yang tinggal di gudang ibunya. Sementara itu, Garnett yang selamat terlihat berada di dalam mobil, melaporkan kepada Derek bahwa rencananya telah gagal dan semua jari kanannya dipotong oleh peternak lebah. Derek terkejut mendengarnya dan menanyakan identitas pria itu. Namun Garnett hanya mengetahui bahwa pria itu hanyalah seorang peternak lebah yang merasa marah karena sarang lebahnya telah diganggu. Tanpa disadari oleh Garnett, Clay ternyata telah mengikuti mereka. Ia dengan cepat mengikat Garnett dan menghubungkan tali itu ke mobil truknya. Kejadian tersebut didengar langsung oleh Derek melalui telepon yang masih tersambung. Clay mengangkat telepon tersebut dan mengancam bahwa ia juga akan memburu Derek dan membakarnya hidup-hidup. Singkat cerita, Verona dan suaminya terus mencari informasi tentang pelaku kebakaran di gedung call center dan gudang milik ibunya. Namun saat mereka mencari informasi tentang Adam Clay, tidak ada data yang tercantum di setiap database yang mereka periksa. Mereka menyimpulkan bahwa mungkin Adam Clay adalah seseorang yang terkait dengan program pasukan rahasia pemerintah. Tak berselang lama mereka menerima laporan bahwa Garment, manajer dari United Data Group, ditemukan tewas tenggelam. Di sisi lain ternyata Derek adalah anak dari mantan direktur utama CIA bernama Wallace. Faktanya selama ini Wallace telah melindungi nama baik Derek, menjaga agar setiap tindakan negatif yang dilakukan oleh Derek tidak terungkap. Dengan kata lain, semua perbuatan buruk yang dilakukan Derek dilindungi oleh kekuasaan ayahnya yang menjabat sebagai direktur CIA. Tidak hanya itu, fakta yang sangat mengejutkan adalah bahwa Derek Danforth adalah anak dari Jessica Danforth yang baru saja terpilih dan terlantik sebagai presiden negara yang korup.
Presiden Danforth yang tidak mengetahui sebenarnya masalah anaknya menghubungi Wallace untuk memberikan perlindungan penuh kepada Derek. Derek selalu merasa ketakutan setiap kali berurusan dengan ibunya sendiri, dengan perintah langsung dari presiden yang merupakan ibu dari anaknya. Wallace menghubungi direktur CIA untuk menanyakan tentang status beekeeper bernama Adam Clay. Setelah mengetahui bahwa status Adam Clay sudah tidak aktif, Wallace memerintahkan beekeeper lainnya untuk segera menghentikannya. Di sisi lain, Clay yang sedang mengisi bensin tiba-tiba diserang secara brutal oleh beekeeper bernama Anna. Namun itu tidak cukup untuk menghentikan Adam Clay. Dengan kejam, ia berhasil membakar Anna hidup-hidup, memotong jarinya dan pergi begitu saja. Pada saat yang sama, direktur CIA memberitahu Wallace bahwa usahanya untuk menghentikan Adam Clay telah gagal. Meskipun Wallace meminta direktur CIA untuk mengirim beekeeper lain. Tapi setelah mengetahui situasi yang terjadi, para beekeeper memutuskan untuk tetap netral. Mengetahui situasi yang genting, Wallace dengan cepat menghubungi beberapa mantan anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Ia menjelaskan kepada mereka mengenai pasukan khusus rahasia beekeeper yang berada di dalam CIA. Semua beekeeper diprogram untuk menjaga serangan tetap aman dan menjadi mekanisme yang menjaga keamanan negara di luar dari rantai komando negara tersebut. Dengan kata lain, para beekeeper diberi wewenang untuk bertindak sesuai kehendak di luar perintah negara, demi keadilan warga dan juga kepentingan negara. Setelah Wallace menjelaskan semuanya, ia memanipulasi mereka dengan mengarang cerita tentang Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi sebagai beekeeper. Ia mengatakan bahwa Adam Clay bertindak sesuka hatinya demi melindungi sarangnya. Dengan pemahaman yang keliru, Wallace kemudian meminta kepada semua pasukannya untuk menonaktifkan dan membunuh Adam Clay dengan segera. Dalam satu kejadian lain, Verona telah menyelidiki insiden kebakaran SPBU dan baru menyadari bahwa mayat di lokasi tersebut adalah Anna, yang tidak terdaftar dalam database komersial maupun pemerintah. Dengan kesimpulan ini, Verona menyadari bahwa Anna juga merupakan anggota pasukan khusus yang sama dengan Adam Clay, yang dikenal sebagai Beekeeper. Meskipun motif serangan Anna terhadap Clay masih belum jelas, namun dari urutan peristiwa, Verona berhasil mengetahui tujuan selanjutnya yang akan dihadapi oleh Adam Clay. Kembali pada Adam Clay, ternyata potongan jari Anna menjadi kunci untuk masuk ke markas lebah miliknya. Di sana Clay melacak sinyal dari saluran telepon terdekat yang pernah dihubungi oleh Garnett. Setelah mengetahui tujuan selanjutnya, Clay mengambil beberapa senjata dan meninggalkan lokasi menuju destinasi yang ditentukan. Singkatnya, adegan beralih ke gedung Nine Star United, sebuah perusahaan trading yang dimiliki oleh Derek Danforth. Pasukan Wallace sudah berada di sana, meminta FBI untuk tidak masuk dan hanya berjaga di luar. Namun tanpa ampun, Adam Clay tiba dan dengan mudah melumpuhkan pasukan tersebut. Sementara itu di dalam gedung, pasukan Wallace terkejut oleh kedatangan tiba-tiba Clay, menyebabkan kembali terjadi pembantaian. Setelah kekacauan mereda, Clay menghampiri manajer gedung dan menanyakan siapa pemilik sebenarnya dan otak di balik perusahaan penipuan itu. Awalnya manajer enggan memberitahu Clay, tetapi akhirnya ia mengungkapkan siapa otak di balik perusahaan tersebut. Menyatakan bahwa kekuasaan mereka sangat besar dan tidak terlalu dapat tersentuh. Namun, Clay menegaskan bahwa tak ada yang tidak bisa ia sentuh. Namun tiba-tiba Verona dan anak buahnya muncul, menodongkan senjata ke arah Clay. Dengan cepat, Clay berhasil melarikan diri dari situasi itu. Saat Verona melihat wallpaper desktop komputer di sana, dia terkejut mengetahui bahwa pemilik perusahaan adalah anak dari Presiden Danforth. Sementara itu, setelah Wallace mendengar berita bahwa semua anak buahnya telah tewas, dia tidak memiliki pilihan selain meminta perlindungan dari Derek di rumah ibunya, yang tak lain adalah Presiden Danforth. Verona yang telah mengidentifikasi otak di balik kasus penipuan ini memberitahu direktur FBI. Ternyata perangkat lunak yang mereka gunakan berasal dari CIA dan perusahaan terlibat adalah Danforth Enterprise yang dijalankan oleh Jessica Danforth sebelum ia menjadi presiden Amerika. Dari serangkaian kejahatan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa target selanjutnya dari Adam Clay adalah Derek Danforth yang kini memimpin Danforth Enterprise dan menjadi pemilik dua perusahaan yang telah dihancurkannya. Verona dan suaminya ditugaskan untuk menjaga rumah Presiden Danforth, menyadari bahwa Clay mungkin akan mengincar Derek.
Sementara itu, Wallace yang tidak tinggal diam menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk melindungi Derek dari ancaman Adam Clay. Meskipun pengamanan dan keamanan presiden sangat ketat, Wallace mengetahui identitas sebenarnya dari Beekeeper. Ternyata pengamanan yang sangat ketat itu tidak cukup untuk menghentikan Clay. Dengan kecepatan dan keahliannya, Clay berhasil masuk melalui pipa pembuangan, bersembunyi di kolong truk dan melumpuhkan salah satu penjaga, melewati semua itu dengan mudah. Setelah itu Clay, di sisi lain Direktur FBI yang sudah berada di lokasi memberitahu Presiden tentang semua kejadian yang terjadi, yang ternyata terkait langsung dengan Derek Danford. Tanpa pengetahuan ibunya yang menjadi presiden, Derek telah menggunakan perangkat lunak CIA untuk bisnisnya dan melakukan penipuan besar-besaran. Tidak hanya itu, biaya kampanye Presiden Danford ternyata berasal dari dana hasil penipuan tersebut. Pada saat yang bersamaan, Verona melihat bahwa Clay sudah berada di dalam rumah presiden, sehingga ia segera mengerahkan anak buahnya. Ketika Clay sudah terpojok, Wallace memerintahkan pasukan bayarannya untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Clay meledakkan bom yang telah ia pasang, mengubah situasi dengan keahliannya. Clay berhasil melumpuhkan semua lawan dan berhasil masuk kembali ke dalam rumah tersebut. Sementara itu Presiden Danford yang tak menyangka bahwa anaknya telah merusak reputasinya sebagai presiden, berniat untuk memberitahu publik tentang semua kekacauan yang terjadi akibat ulah anaknya sendiri. Kembali ke pembantaian yang dilakukan oleh Adam Clay. Terlihat bahwa Clay tidak membunuh semua anggota penegak hukum, hanya melumpuhkannya. Namun pasukan bayaran Wallace menghadapi nasib yang lebih tragis, dibantai dengan kejam. Wallace yang berjaga di pintu mencoba menahan Clay. Namun upayanya terbukti sia-sia karena tujuan utama Adam Clay yaitu membunuh Derek belum tercapai. Sementara itu, Adam Clay tiba dengan meledakkan pintu ruangan tersebut, diikuti oleh Verona yang menodongkan senjatanya ke arah Clay. Derek yang panik tiba-tiba menyandra presiden, yang tak lain adalah ibunya sendiri. Dalam keadaan yang rumit ini, Adam Clay membaca situasi dan bertanya kepada Verona apakah dia memilih untuk bekerja untuk hukum atau keadilan. Tanpa ragu, Adam Clay dengan cepat menembak kepala Derek. Setelah itu, dengan dingin, Clay meninggalkan ruangan. Meskipun Verona memiliki kesempatan untuk menghentikan Clay, dia memilih untuk membiarkan Clay pergi begitu saja. Dan ya, film pun tamat.